Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktarina, NIM 1801108 dari kelas S1 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dari gel. Evaluasi gel ini terdiri dari 3. Yang pertama, evaluasi fisik. Yang kedua, evaluasi kimia. Dan yang ketiga, evaluasi biologi. Baiklah, kita masuk ke evaluasi yang pertama, yaitu evaluasi fisik. Yang mana, pada evaluasi fisik ini terdiri dari beberapa evaluasi. Yang pertama, yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung bentuk, warna, bau dari gel yang dibuat. Biasanya, gel ini jernih dengan konsentrasi setengah padat. Kemudian, evaluasi yang kedua yaitu viskositas atau reologi, yang mana biasanya itu menggunakan viskometer Stromer dan viskometer Brockfield. Dengan cara sebanyak 100 ml gel dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung, lalu dipasang spindel 64. Spindel harus terendam di dalam sediaan uji. Kemudian, viskometer dinyalakan dan dipastikan rotor dapat berputar pada kecepatan 60 rpm. Kemudian, diamati jarum penunjuk dari viskometer yang mengarah ke angka pada skala viskositas. Lalu dicatat dan dikalikan faktor 100. Selanjutnya, yaitu distribusi ukuran partikel. Prosedurnya, yang pertama, sebarkan sejumlah gel yang membentuk lapisan tipis pada slide mikroskop. Kemudian, lihat di bawah mikroskop. Suatu partikel tidak dapat ditetapkan bila ukurannya mendekati sumber cahaya. Untuk cahaya yang putih, suatu mikroskop bisa dapat mengukur partikel 0,4 sampai 0,5 mm dengan lensa khusus dan sinar UV. Batas yang lebih rendah dapat diperluas sampai 0,1. Yang keempat, ada uji evaluasi fisik berupa isi minimum. Prosedurnya, yang pertama, ambil sebanyak 10 wadah yang berisi zat uji. Hilangkan etiket yang dapat mempengaruhi bobot saat isi wadah dikeluarkan. Kemudian dibersihkan dan timbang satu persatu. Yang kedua, keluarkan isi secara kuantitatif dari wadah. Yang ketiga, keringkan dan timbang kembali masing-masing wadah kosong beserta bagian-bagiannya. Bobot bersih rata-rata isi dari 10 wadah tidak kurang dari bobot yang tertera pada etiket. Dan tidak satu wadah pun yang bobot bersih isinya kurang dari 90% dari bobot yang tertera pada etiket untuk bobot 60 gram atau kurang. Yang kelima, ada penetapan pH. Prosedurnya dilakukan dengan menimbang 10 gram sediaan. Kemudian, dilarutkan dalam 50 ml Aquades di dalam beker gelas. Kemudian, ditambahkan Aquades hingga 100 ml, lalu aduk hingga merata. Larutan diukur pH-nya dengan pH meter yang sudah distandardisasi. Ukur dengan pH meter dan catat pH yang ditunjukkan. Yang keenam, uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan lain yang transparan. Sediaan itu harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Selanjutnya, yang ketujuh ada uji pelepasan bahan aktif dari sediaan gel. Prinsipnya, mengukur kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan gel dengan cara mengukur konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, yang kedelapan, ada evaluasi penentuan ukuran droplet. Prosedurnya, sediaan diletakkan pada objek gelas.
Kemudian, diperiksa adanya tetesan-tetesan fase dalam ukuran dan penyebarannya. Yang ke-9 ada uji kebocoran. Tujuannya, memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Prinsipnya, yaitu 10 tube sediaan dibersihkan dan dikeringkan baik-baik bagian luarnya dengan kain penyerap. Lalu, tube diletakkan secara horizontal di atas kain penyerap di dalam oven dengan suhu diatur pada 60 derajat selama 8 jam. Hasilnya itu tidak boleh terjadi kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Jika terdapat kebocoran pada satu tube, tetapi tidak lebih dari satu tube, ulangi pengujian dengan 20 tube tambahan. Uji memenuhi syarat jika tidak ada satupun kebocoran diamati dari 10 tube uji pertama, atau kebocoran yang diamati tidak lebih dari 1 dari 30 tube yang diuji. Selanjutnya yang ke-10 ada evaluasi daya sebar. Prosedurnya, sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala. Kemudian, bagian atasnya diberi kaca yang sama dan ditingkatkan bebannya, dan diberi rentang waktu sampai 1-2 menit. Kemudian, diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban, saat sediaan berhenti menyebar dengan waktu tertentu secara teratur. Yang ke-11 yaitu uji difusi bahan aktif dari sediaan gel. Tujuannya untuk mengetahui laju difusi bahan aktif. Prinsipnya, menguji difusi bahan aktif dari sediaan gel menggunakan suatu sel difusi dengan cara mengukur konsentrasi bahan aktif dalam cairan penerima pada selang waktu tertentu. Yang terakhir dari evaluasi fisik ini adalah evaluasi stabilitas gel yang terdiri dari yield value, yang mana sediaan viskoelastis dapat ditentukan dengan menggunakan alat yang berupa penetrometer, yaitu suatu alat yang berupa logam kerucut atau jarum. Dalamnya, penetrasi yang dihasilkan dilihat dari sudut kontak dengan sediaan di bawah suatu tekanan. Nilai yield value antara 1000 sampai 100 dynes per cm kuadrat menunjukkan kemampuan untuk mudah tersebar. Nilai di bawah 100 sampai 1000 dynes per cm kuadrat menunjukkan sediaan terlalu lunak dan mudah mengalir. Sedangkan nilai di atas 100 sampai 1000 dynes per cm kuadrat menunjukkan sediaan terlalu keras dan tidak dapat tersebar. Selanjutnya, dilakukan uji dipercepat, yaitu dengan melakukan agitasi atau sentrifugasi secara mekanik, yaitu sediaan disentrifugasi dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 30.000 rpm. Kemudian, diamati apakah terjadi sineresis, pemisahan atau tidak. Kemudian manipulasi suhu. Caranya, sampel dioleskan pada kaca objek dan dipanaskan pada suhu 30, 40, 50, dan 60 serta 70 derajat Celcius. Kemudian diamati dengan bantuan indikator. Makin tinggi suhu, maka sediaan tersebut makin stabil. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi yang kedua, yaitu evaluasi kimia. Yang mana evaluasi kimia ini terdiri dari dua, yaitu identifikasi zat aktif dan penetapan kadar zat aktif. Yang pertama, kita masuk ke identifikasi zat aktif EPMS atau etil p-methoxycinamide. Pengujiannya itu dilakukan dengan cara melarutkan kristal EPMS di dalam metanol dan dibuat larutan induk dalam konsentrasi 5000 ppm. Larutan induk dibuat dengan cara melarutkan 50 mg kristal dalam metanol pro kromatografi hingga 10 ml.
Selanjutnya, dari larutan induk tersebut dibuat larutan dengan konsentrasi 100 ppm sebanyak 5 mili dan dianalisa dengan menggunakan GCMS. Selanjutnya, penetapan kadar zat aktif EPMS atau etil p-metoksisinamid. Pada penetapan kadar EPMS ini, perlu dilakukan ekstraksi EPMS, yaitu dengan cara memvortex sediaan selama 10 menit dan dilanjutkan sentrifugasi 3000 rpm selama 10 menit. Perlakuan ekstraksi sediaan ini dilakukan 3 kali ekstraksi pada masing-masing sediaan di titik pengambilan yang berbeda. Larutan hasil ekstraksi kemudian dilakukan pengenceran dengan konsentrasi 5 ppm pada masing-masing sediaan. Larutan hasil pengenceran kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang 309 nanometer. Apabila terjadi penurunan kadar, bisa disebabkan oleh pengaruh cahaya, kelembapan, atau sifat wadah dan penutup, serta kemasan bahan selama pengujian stabilitas. Pada pengujian EPMS sediaan gel ini, terjadi penurunan kadar, yaitu sebesar 5%. Namun, hal ini masih dapat diterima. Senyawa dapat diterima jika pada rentang 80-120% dari kadar yang sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi yang ketiga, yaitu evaluasi biologi. Evaluasi biologi ini terdiri dari 2, yaitu uji sterilitas dan uji potensi antibiotik. Yang pertama, kita masuk ke uji sterilitas. Prosedurnya, yang pertama, sterilkan seluruh alat gelas yang akan digunakan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, ruang mikrobiologi safety cabinet yang akan digunakan dalam pengujian harus disterilisasi terlebih dahulu dengan penyinaran menggunakan sinar UV selama 24 jam. Kemudian, siapkan media nutrien agar Na-oksoid 15 gram ke dalam 500 ml Aquades dan dididihkan sambil terus diaduk. Setelah mendidih, sterilkan media dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, tuang media Na ke dalam cawan Petri steril pada ruangan mikrobiologi safety cabinet. Biarkan sampai media Na memadat. Selanjutnya, inokulasikan hidrogel ke dalam media yang telah memadat. Inokulasi dilakukan menggunakan jarum OC yang telah disterilkan dengan cara dibakar pada api cawan Bunsen. Inokulasikan objek pengujian secara zigzag untuk mempermudah pengamatan. Inkubasi cawan Petri secara terbalik selama 24 jam pada suhu 36 derajat Celcius. Kemudian, amati pertumbuhan mikroorganisme menggunakan bahan alat elektrik bakteri koloni counter. Lalu, pengujian sterilitas sediaan dilakukan selama 3 bulan dan dilakukan pengujian setiap 30 hari. Selama pengujian, sediaan hidrogel disimpan pada alat climatic chamber atau member pada suhu 40 derajat Celcius dengan nilai RH 75%. Kemudian, yang kedua yaitu uji potensi antibiotik. Aktivitas potensi antibiotik dapat ditunjukkan dengan daya hambat terhadap mikroba. Ada 2 metode umum yang biasa digunakan, yaitu lempeng silinder dan cara tabung atau turbidimetri. Yang pertama, lempeng silinder. Berdasarkan difusi antibiotik dari silinder yang dipasang pada permukaan tegak lurus pada lapisan agar padat pada cawan Petri, sehingga mikroba yang ditambahkan dihambat pertumbuhannya pada daerah berupa lingkaran atau zona di sekeliling silinder. Yang kedua itu cara tabung. Metode turbidimetri ini berdasarkan atas hambatan pertumbuhan biakan mikroba dalam larutan serbasama antibiotik dalam media cair yang dapat menumbuhkan mikroba dengan cepat bila tidak terdapat antibiotik. Kemudian ini ada contoh uji potensi antibiotik,
yaitu gel antibakteri ekstrak etanol tanaman sereh diuji aktivitas daya hambatnya terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Prosedurnya menggunakan metode difusi agar, yaitu dengan sumuran dengan media nutrien agar atau Na. Prosedurnya dibuat 3 sumuran untuk setiap konsentrasi gel ekstrak etanol tanaman sereh 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2 sumuran lain untuk kontrol positif yaitu gel clindamycin dan kontrol negatif HPMC. Masing-masing gel diambil sebanyak 50 mikroliter menggunakan mikropipet dan diteteskan pada setiap sumuran, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diukur diameter daerah hambatnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai evaluasi gel. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.